Jangan lupa ngopi biar nggak pusing. Ngopi, Bos. Three, two, one, go. NN Komputer Service Bengkulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Channel Service Komputer di Bengkulu ya. Kali ini kita bakal ngebahas printer IP2770. Ini printer bagus, bakal kita bongkar, bakal kita kita bongkar alatnya, kita cek satu-satu. Kalau ini alatnya apa, kalau kita lepas kerusakannya seperti apa, seperti itu. Dan tak lupa kita di sini nggak cuma berdua, tapi ada bertiga di situ ya. Boleh masuk sini. Ada Whiskey, come here. Whiskey, come here. Nah, ini dia orangnya. Oke, ini dia. Ini anak magang ini. Ini anak magang, bakal kita kasih tahu apa sih itu printer 2270, apa sih itu isinya, dan apa sih kendala-kendala yang sering dialami oleh printer IP2770. Oke, langsung kita bongkar aja ya. Oke, ini adalah printer IP2770. Kita bongkar. Untuk kita bongkar pertama kali adalah bautnya ya. Bautnya itu ada di sini. Sama di sini bisa ditengokkan Mas Bro. Ini ya. Nah, ini satu di sini, satu di sini. Dalam ini satu. Sama sini satu. Ada nampak? Oke, itu sama di belakang ini ya. Pinnya ya. Oke. Kita bongkar. Pertama kita bongkar ini. Oke. Jadi kalau bisa bongkar, harusnya tahu dong fungsi-fungsi dari komponen printer itu apa aja. Ini nggak ada magnetnya ya. Oke, kita biarin aja karena nggak ada magnetnya. Oh ya, jangan lupa ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik like ya, sudah itu subscribe ya, biar channel kita ini tambah maju. Alih-alih tuh. Baca. Oke, udah dapat ini tadi yang kita bongkar. Kita tekan aja yang ini tadi. Kita tekan aja, terus kita angkat. Sudah. Triknya jangan lupa. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tarat! Terbukalah printer IP2770. Ini ada bautnya tadi yang belum ya. Gimana nih? Iya, tutup deh. Oh. Taruh bawah aja ya. Oke, ini printernya. Oke, ini printernya kita tes dulu ya. Ini printernya, ini tempat cartridge-nya jangan lupa. Oke. Ini karena sudah pernah kita bongkar keadaan off. Seandainya kalau keadaan normal, ini biasanya seperti ini dan bukan bisa dicabut. Nah, gini. Nah, gini. Nah, itu nggak bisa. Biasanya kalau kita mau narik cartridge yang sebelah kiri, itu harus kita tekan tuas yang di dalam ini ya. Bisa di zoom. Ini dia. Oke. Nah, kita dorong. Oke. Baru dia bisa kita geser kiri dan kanan. Baru kita bisa geser kiri dan kanan. Oke. Kita tes apakah printer ini masih normal. Kita on. Oke, printer ini normal ya. Kalau normal itu lampunya hijaunya tidak hidup lampu hijau saja.
satu, tidak kedip-kedip. Nah, itu normal ya. Nah, apa aja sih komponen dari printer IP270? Kita matikan dulu. Oke, mati, kita cabut. Yang pertama kita dokkan lagi biar bisa digeser ke kanan. Oke, sudah bisa. Yang pertama adalah sensor dari apa ini, Reng? Nah, pita. Ini adalah pita. Ini adalah pita dari sensor apa nih ya? Print ya. Sensor dari head ya, head catering. Rumah head catering. Jadi kalau nggak ada ini, seandainya ini hilang atau rusak atau putus, apa sih sebenarnya kerusaknya itu seperti apa? Kita coba aja langsung. Kita lepasnya tadi ya, jangan lupa kita lepas apa namanya sensor pita apa rumah catering. Kita on kan, biasanya agak demon dia, agak ngeri, kita harus cepat. Nah, seperti itu ya, tak, agak horor, nggak bisa lama, makanya kita langsung coba lepas. Jadi kalau dia minta ke kiri dan ke kanan secara apa ya, barbar, kalau zaman sekarang orang bilang, itu biasanya sensor kertas rumah catering ini lepas atau ya hilang atau rusak. Atau bisa jadi sensor dari rumah kertas ini, kalaupun ini terpasang masih seperti itu, bisa jadi dari rumah sensor kertas ini yang bermasalah atau ke botnya atau dari botnya. Jadi dua itu, bisa di antara ini satu, rumah headnya satu, sama terakhir dari bot, finalnya ke bot. Tapi ya untuk analisa pertama itu tadi dari pitanya lari ke rumah dudukan catriknya, baru lari ke bot. Oke, kita pasang kembali dong. Kita pasang kembali. Di sini ada selanya ya, kita masukkan. Oke. Mana nih? Iyo. Ini telaju nih. Telaju ini. Telaju ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi enak bongkar pasangnya nih, ada ininya ya. Di sini kita ada tinggal tarik yang belah sini, kita pasangkan, truk sudah. Oke, normal kembali. Kita coba hidupkan lagi. Apakah masih normal? Apakah tambah rusak? Oke, udah hidup. Oke, normal ya dia, bergerak kiri kanannya secara teratur. Oke, kita lepas lagi. Sudah itu ada yang namanya sensor apa nih kita pakai? Sensor pita dulu ya. Ini dia sensor pitanya. Sensor kertas ya. Ini sensor kertas ya. Ini adalah sensor kertas ini. Nah, sensor kertas ini kendalanya kalau nggak dipasang, itu kerusakannya seperti paper jam ya. Paper jam artinya kertasnya nggak ada atau kertasnya kosong, hilang. Seperti rusak mekanik ya. Nah, jadi ini ya, kita bongkar aja langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini, jadi ini adalah sensor kertas. Seandainya printer kalian yang paper jam, sedikit-dikit paper jam, belum apa-apa, belum dimasukkan kertas sudah paper jam, itu pertama pastikan dulu, bukan ininya ya, tapi dipastikan dulu sensor ini ada nggak, yang ini ya. Bisa tengok kan? Nah, sensor ini main apa enggak nih? Ini main apa tidak? Penggerak ini kalau dimasukkan kertas, dia bakal naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Nah, ini dah. Dia akan menutupi sensor yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia dari masuk kertas, dia akan
Oke. Dia akan tertutup, akan hilang ya, tidak tertutup ya. Dia akan lepas dari sensornya, dia menandakan bahwa kesannya ada kertas di situ. Tapi kalau ini tidak ada, bakal di komputer bakal dilaporkan sensor printernya itu tersebut paper jam. Bisa dari sini Pak Rengki. Nah, oke. Itu ngadengin kamera situ coy. Jadi gitu. Ini adalah sensor kertasnya. Inbox masuk kertasnya tuh dari sini ya. Jadi yang pertama untuk paper jam itu adalah tengok dulu pitanya ya, tengok dulu pitanya, sudah itu lari ke sensor ini, ganti sensor ini. Kalaupun tidak bisa diganti sensor ini sama aja, itu adalah mekanik yang ini. Ini kalau saya sarankan kita ganti mekanik satu set. Mekanik ini IP270 itu sama dengan mekanik IP2887, MP258 ya. 258, 287, 237 sama semua. Jadi kalau ada permasalahan di mekanik dari printer IP287, IP 287, 256 ya, 256, 257, itu 237, 237, MP 258 ya, 258 sama 256 itu bisa diganti dengan mekanik IP2770. Oke, jadi nggak perlu ganti yang sesama modelnya, tapi ganti dengan IP2770 udah bisa menghemat kos. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah sensor dari sensor kertas. Oke, kita bisa coba. Biasanya kalau paper jam ini tidak terhubung dengan komputer ya. Kalau terhubung dengan komputer kita bisa mengetahui ada tulisannya paper jam. Kita melalui indikator lampunya aja ya. Kita lepas sensor ininya, kita pasang kembali. Mana nih? Oke, sudah kita on kan. Ingat ya, ini tidak kita pasang sensor kertasnya ya. Apa yang terjadi printer itu jika tidak ada sensor kertas? Untuk membuktikannya, biasanya kalau paper jam itu kedip. Kedip berapa kali saya lupa tapi. Ada kodenya. Oh nggak ada ya di sini ya. Setelah on ya, setelah digunakan baru dia nongol. Setelah diperintah. Oke, sepertinya harus diperintah. Kita coba perintah. Oke, VG. Printer kita, CPU kita nih Core i10 ya. Generasi terlama. Oke. Kita masih coba, kita tes melalui program. Berarti paling tidak bisa ditengokkan langsung enggak? Sekarang di review nanti. Ini sih ada. Oke, kita masih menunggu komputernya hidup. Jadi kita buktikan apa yang terjadi seandainya kalau kita lepas sensor dari sensor kertas ya.
Sensor kertas dan sensor mekaniknya. Ini sensor kertas, ini sensor mekanik yang di tengah lubang, di tengah gear ini ya. Sensor mekanik gear. Seperti itu. Oke. Oke, masih belum? Jangan lupa ngopi. Biar nggak pusing. Ngopi, Bos. Oke, jangan lupa ngopi biar adem. Sudah selesai belum ya? Oke, sudah. Oke, sudah kita kasih perintah untuk narik kertas. Apa yang terjadi? Kasih kertas kayaknya ya. Kasih kertas deh. Nah. Jadi sekali lagi ya, sensor kertas kita cabut. Apa yang terjadi kalau kita cabut kertasnya, sensor kertasnya? Oke, masih jalan. Di komputernya itu masih jalan perintahnya ya. Nah, seperti itu jadinya. Kedip-kedip langsung. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilannya itu ya seperti gambar ini ya, tampilan di komputernya. Ya. Seperti itu kalau sensor kertasnya kita ambil. Oke. Kita eject. Kita cancel ya. Oke, kita matikan. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali ya. Kita udah tahu tadi seperti apa. Oke, kita pasang kembali. Ini. Jangan lupa ini buatnya halus. Aduh. Dia ini gak lengket lagi coy. Nah, kemana? Kita cari magnet. Nah, ini dia magnetnya. Oke. Kita pasang kembali. Oke. Oke, sudah kita pasang kembali. Kertasnya dulu. Sudah itu ada nama lagi sensor ini ya, sensor apa nih? Sensor gulungan ya? Sensor apa nih? Dia itu ada dua ini ya, dua istilahnya dua sensor, satu sensor secara horizontal, ini sensor secara vertikal. Nah, ini sensor vertikalnya ya. Ini.
Ini sensor boleh dibilang bagian dari sensor kertas juga sih di sini nih, karena untuk ngatur putaran naik turun dari bagian printer yang apa kita printer kan setelah berderet selesai saat dia itu harus maju lagi berapa langkah, berapa senti. Nah, itu sensornya di sini. Jadi sering kadang kita melompat hasil printer itu dari satu ke dua, itu space-nya terlalu jauh, itu bisa saja sensor ini bermasalah. Kalaupun hidup, biasanya tuh nggak sync. Oke, langsung aja nih ya. Ini kita lepas ini ya, sensor ini kita lepas. Atau ini aja ya sensornya ya. Kita lepas yang ini aja deh. Nah, ini dia. Ini sensornya kita lepas. Oke, letakkan di sini. Ini kita lepas. Ini satu lagi di sini ya. Bisa juga nih. Kalau ini ya, sepertinya ini yang harus lepas. Oke, ini kita kembalikan. Oke, ini sensornya. Kita seperti ini aja ya, nggak usah dilepas nian. Apa dilepas nian? Lepaskan nian aja ya, biar membuktikan benar gitu. Kita lepas nian ini kabelnya. Wow, ini dia. Ini sensor di pinggir dari printer tersebut. Kalau saya bilangnya sih sensor vertikal, entah dengan istilah-istilah teknisi lainnya ya. Ini kalau saya bilang sensor vertikal penarikan kertas. Kita coba hidupkan kembali. Oke, biasanya gasing. Biasanya kalau nggak ada sensor ini gasing dia. Kita coba tes. Nah, seperti itu, dia langsung error biasanya. Nah, dia langsung error. Bisa kita hitung ya berapa orennya ya? 1, 2, 3. 3 kali kedipan oren ya. 1, 2, 3. Iya. 3 kali kedipan orange ya. Kalau sensor vertikal kertasnya ini kita cabut. Gasing awal hidupnya ya. Kita coba lagi. Di pinggir jalan jadi suara motor bising-bising sekali ya, harap maklum. Kita coba lagi. Nah, jadi seperti itu. Itu bisa jadi sensor ini rusak, atau pitanya yang tertutup sama tinta bisa jadi kotor, atau finalnya adalah lari ke bot. Oke, kita pasang kembali sensor vertikal kertasnya. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Sensornya kita pasang. Ada lagi kira-kira? Apa lagi? Oke. Ada lagi satu-satu yang pengalaman kita ya. Jadi pengalaman kita kalau catrik itu tidak keluar, selain dari catriknya itu rusak, itu adalah rumah catrik ini ya. Rumah catrik ini harus diganti sepaket, atau botnya yang bermasalah kalau hasil cetaknya dia tidak detect kertas
tidak ngedetek kertas lagi, tidak ngedetek cartridge, atau hasil keluar dari cartridge-nya itu tidak keluar. Padahal udah kita ganti cartridge baru, tapi setelah di print hasilnya tidak keluar. Itu bisa jadi rumah dudukan cartridge itu rusak atau dari boardnya. Sudah itu ada lagi sih, sering kita ibaratnya ini ya, apa namanya, kita garis kita buat kolom garis buat buka apa, buat tabel ya. Buat tabel sering kita mengalami yang namanya garisnya bengkok-bengkok, zigzag. Garis bengkok zigzag itu adalah dari sensor kertas tadi yang pertama kita buka. Nah, ini sensor apa ya namanya tadi, dudukan head ya. Dudukan head sini, pita ini itu ada istilahnya tertutup sensor hitamnya nih. Jadi ini hitam ini adalah hitam garis-garis kecil yang memiliki jarak yang berkesinambungan. Misalnya kalau nggak salah ya sekian mili, itu sama sampai ujung. Itu ada berapa garis kira-kira begitu, sebanyak pita ini ya. Jadi kalau pita ini tertutup, hasil cetakan printernya itu akan mengalami istilahnya itu bengkok, tidak akan lurus untuk buat garis, atau hurufnya bengkok, hurufnya ada space jarak. Ini secara horizontal. Nah, itu bisa terjadi jarak karena tertutup oleh kotoran atau sensornya itu tertutup oleh tinta. Biasanya sih pengaruh tinta, karena tinta yang bleber ke sini, bleber itu bahasa mana sih? Tinta yang menutupi dari sensor ini. Jadi dia akan memiliki space jarak. Sama dengan yang ini, yang vertikal tadi. Jadi hasil gulungan kertas vertikal itu seperti ini ya. Kita bisa jelaskan. Nah, ini untuk yang pita dudukan rumah cartridge itu biasanya tulisannya di sini ini nggak serapi ini, secara horizontal ya. Secara horizontal ini. Secara horizontal, tulisan printer ini akan memiliki space. Bisa jadi R-nya hilang. Bisa jadi I-nya hilang kayak gitu ya. Dan memiliki jarak yang sama gitu. Nah, kalau yang vertikal yang bawah ini, yang vertikal sensor ini adalah dari atas ke bawah vertikal ya. Jadi ada space, udah dapat berapa baris, ada kolom ada space berapa baris lagi, ada space berapa baris lagi. Itu biasanya sensor vertikal ini tertutup oleh tinta atau kotoran yang lainnya lah ya. Jadi seperti itu. Kalaupun itu ada sebagian yang menutupi. Tapi kalau memang dari sensornya ini yang rusak, itu tadi dia bakal ngedip-ngedip, bakal rolling pertama kencang, putaran pertama kencang, dan akhirnya error. Oke, seperti itu. Sudah itu, apalagi yang rawan-rawannya? Ada lagi ya, satu ya. Tapi jarang ya untuk printer ini ya. Di motherboard. Di motherboard itu biasanya error berapa? Error 5.000 berapa ya? A few moments later. Lupa ya. Yang jelas kita lupa. Itu bisa sering kita temui juga di board. Nanti kita ulas dengan ya video next selanjutnya. Itu aja. Kita bakal ulas lagi. Yang untuk saat ini adalah seperti itu ya. Apa-apa aja sih, sensor-sensor apa aja yang bekerja di dalam IP2770 yang kita lepaskan atau kita tidak fungsikan. Itu tadi sudah sensor horizontal kertasnya seperti apa, yang ini tadi pita mekaniknya ya, pita mekanik dudukan cartridge. Sudah itu sensor kertas masuk kertasnya. Kalau ini nggak ada, terjadilah paper jam yang tengah ini, yang dalam ini sama ini. Sudah itu kertas sensor bulat vertikal tadi. Seandainya kalau kita lepas seperti apa, dan kita lihat tadi seperti apa, kedipnya udah tiga kali ya kedipnya. Ciri-cirinya pertamanya adalah putaran di awal ketika hidup kencang, set sekali baik kencang. Sudah itu dia ngedip seperti itu ya. Udah cukup kayaknya ya. Print yang tidak baca cartridge gimana itu? Oh, itu di reset. Dilepas cartridge-nya. Kita coba lepas cartridge warna ya. Hitam warna? Sama aja. Kita
coba kita lepas catrik hitamnya. Jadi kalau catrik salah satu ada yang rusak ya. Oke. Yang mati atau kotor, dia bakal ngedip ngasih tahu berapa kali kira-kira ya, gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali kedipan. Lampu oranye blinknya itu 5 kali, berarti itu tandanya salah satu catrik baik hitam atau warna itu bermasalah atau rusak. Gitu. Kita coba pasang kembali. Jadi sensor ya, jadi yang kita tekan ini adalah tombol apanya ini? Tombol buka kertas ya, buka casing, buka tutup enter ya, buka tutup catrik. Kita tutup, dia langsung angkat ininya. Oke, dia normal ya, udah jalan lagi seperti semula. Oke, dia normal kembali, dan itu aja ya, seperti itu aja ulasan kita kali ini tentang printer IP2770 mengenai sensor-sensor yang ada di printer IP2770, dan kita lepas, kita bongkar seperti apa hasilnya, apa yang terjadi kalau sensor tersebut rusak atau bermasalah. Oke, itu aja, sampai jumpa di next video berikutnya. Jangan lupa minta tolong like, subscribe, dan bagi-bagi pada temannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ingat, saya di sini hanya berbagi ilmu dan kita sama-sama belajar. Tidak ada senior junior, kita semuanya sama-sama belajar. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next berikut videonya. Oke, dah.